dipersembahkan oleh ya pemirsa. Kembali di live nonton bareng debat Pilkada DKI Jakarta 2017. Tadi sudah di sesi keempat ya. Dan sudah saling menanggapi ini ya. Dan sudah saling menanggapi. Dan seperti biasa tadi kalau dari pendukung nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Sekarang kita minta dari pendukung nomor 3 ada Mbak Rahel dan Mas Alex. Silakan mungkin memberikan komentar, berdiri silakan. 30 second masing-masing. Dan kami second. minta kepada pendukung nomor urut 2 untuk siap-siap yel-yel ya, karena gilirannya di segmen ini. Oke. Silakan Rahel. Ya, saya percaya bahwa mencari pemimpin itu harus pemimpin yang punya hati dan berpihak pada keadilan. Dan malam ini saya sangat lega melihat pasangan calon kami mengangkat kata keadilan beberapa kali. Ini artinya pasangan calon nomor 3 memang ingin mewujudkan Jakarta yang maju tapi tidak melupakan azas keadilan di dalamnya. Oke, Silakan Mas Alex. Tadi kita dengar ada beberapa isu penting sekali yang nampaknya cukup sensitif mau dibahas oleh kandidat-kandidat lain. Terlihat integritas daripada kandidat nomor 3, Anies Sandi, terhadap isu-isu yang sensitif tadi. Salah satunya reklamasi. Kita lihat bagaimana mereka benar-benar merasakan masalah yang terjadi. Pihak yang benar-benar dirugikan tanpa selama ini ada kesempatan mereka untuk bisa menyuarakan, tanpa didengar, dilakukan dengan tertutup, tidak transparan, dan pada akhirnya sekarang menjadi derita bagi masyarakat di pesisir utara kota Jakarta. Di sini kita lihat bahwa ada satu sikap konkret keberpihakan. Berpihakan kepada yang selama ini diperlakukan tidak adil. Oke, baik ya. Mas Alex, waktunya sudah habis ya. Terima kasih banyak. Oke, kita minta kepada pendukung paslon nomor urut 2 untuk yel-yel. Oke. Kepada pendukung nomor 2, silakan mempersiapkan diri untuk yel-yel kalau memang mau yel-yel atau nggak mau? Mau? Oke. Oke. Ya. Oke, baik. Ya, baik, luar biasa. Ini kompetisinya. Oke. Tadi kita sudah dengarkan yel-yel dari pendukung nomor 2 ya. Dan kembali kami ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk mengikuti live polling dengan follow Twitter @berita1 ke @berita1.tv dan juga @thejakartaglobe, dan nanti polling live-nya akan kita saksikan bersama di layar televisi Anda. Ya, kita kembali ke Bidakara ya. Untuk menyaksikan segmen kelima. Ya. Anda masih menyaksikan debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Pada segmen ini masih sama seperti segmen sebelumnya, di mana antar paslon kembali saling bertanya, menjawab, dan saling menanggapi. Kali ini paslon 2 silakan bertanya kepada paslon 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kami melakukan kebijakan untuk merelokasi
rumah-rumah di bantaran sungai dalam bentuk rumah susun. Pasangan nomor 1, Mas Agus, ada program rumah untuk rakyat dengan cara dibangun di tempatnya dengan tanpa menggusur. Kemudian disampaikan ada 390 hektar lahan di pemukiman kumuh dan di bantaran sungai yang akan dibangun. Pertanyaan saya adalah bagaimana membangun tanpa memindahkan dan menertibkan bangunan itu sehingga bisa warga di bantaran sungai dan daerah-daerah yang melanggar itu mendapatkan rumah yang layak huni. Terima kasih. Paslon 2 masih memiliki waktu, apakah masih mau dimanfaatkan? Ya, intinya kami tidak sanggup melakukan itu, makanya kita minta pendapat gimana gitu. Cukup. Selanjutnya, Paslon 1 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Benar, Pak Jarod, bahwa kami meyakini semua bisa ditata, kita semua bisa menata Jakarta, membangun Jakarta tanpa harus menggusur warganya begitu saja, semena-mena. Itu adalah komitmen dan itulah yang akan kami perjuangkan untuk seluruh warga Jakarta. On-site upgrading adalah paradigma yang akan kami gunakan, membangun, meremajakan kampung di tempat yang sama. Akhirnya tidak mencabut mereka dari habitat aslinya. Karena yang terjadi adalah semakin meningkatnya kemiskinan di perkotaan. Caranya tentu kita lakukan dengan mengalokasikan lahan yang ada, karena dengan membangun dari atau mengkonversi dari horizontal housing, perumahan yang horizontal, menjadi perumahan yang vertikal. Tentu ada lahan-lahan yang bisa digunakan untuk tetap mereka mendapatkan hunian yang layak dan juga tidak mengganggu aliran sungai. Dan ini juga kita lakukan secara paralel karena kita meyakini bahwa lingkungan hidup juga harus dipelihara sehingga tidak menghadirkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan, terutama banjir. Dan itu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Kami berbicara dengan banyak aktivis, berbicara dengan berbagai komunitas. Mereka mau untuk bergeser sedikit, bukan gusur, bergeser sedikit untuk didirikan rumah hunian yang layak. Mereka yakin bahwa dengan cara-cara seperti itu mereka tidak akan kehilangan miliknya. Mereka akan tetap memiliki rumah, bukan rusunawa tapi rusunami. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka tidak akan kehilangan mata pencahariannya. Karena kita integrasikan dalam program rumah rakyat itu adalah tempat-tempat usaha yang layak. Dan terakhir, mereka akan memiliki status dan martabat yang terjaga. Dan ini penting untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. Baik. Paslon 1 sudah memberikan jawaban. Harap tenang. Paslon 1 sudah memberikan jawaban. Selanjutnya kami persilakan Paslon 2 untuk menanggapi kembali jawaban Paslon 1 dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang kami maksudkan begini sebetulnya. Kami selama ini mau melakukan normalisasi sungai. Makanya kami berusaha membangun baik rumah susun, memindahkan. Lalu kami juga mengerti biaya hidup dari rumah susun di tempat jauh juga mahal. Makanya kami juga menggratiskan transportasi, termasuk memberikan KJP, tunjangan, sembako, macam-macam. Kenapa? Karena ada PP, Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011, itu jelas dikatakan bangunan yang ada berdiri di atas sempadan sungai itu harus ditertibkan supaya fungsi sempadan sungai kembali seperti sedia kala. Lalu bagaimana pasangan nomor 1 bisa mendapatkan lahan 350 hektar kalau ada di lokasi yang sama? Karena Jakarta ini sempadan sungai yang dimaksud adalah bukan hanya daerah aliran sungainya, termasuk juga jalan inspeksinya yang kira-kira 8-10 meter. Jadi tidak mungkin kita mendirikan bangunan di atas jalan inspeksi. Bagaimana mau mengontrol, memelihara sungai yang kita normalisasi, yang sudah kita betonisasi kalau tidak ada jalannya? Nah, jadi inilah yang kami tanyakan. Bagaimana dapat 390 hektar? Lalu bagaimana caranya Anda tidak melanggar berlawanan dengan PP nomor 38 tahun 2011 yang menugaskan kita menertibkan bangunan di atas sempadan sungai. Terima kasih.
Kini waktu yang sama 1 menit 30 detik, paslon 1 untuk menanggapi kembali dimulai dari sekarang. Ya ini diferensiasinya. Jika kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan benar-benar firm untuk meyakinkan kita bisa menata, membangun, mengelola, mempercantik kota ini tanpa harus menggusur. Kita bisa, yang penting kita kreatif dan terbuka dengan berbagai masukan, terbuka dengan berbagai inovasi. Dan kita lihat, kita lakukan benchmark. Negara lain sudah melakukannya, bisa berhasil. Kota lain di Indonesia juga melakukannya, bisa dan berhasil. Intinya di goodwill. Kalau dengan alasan mempercantik, menormalisasi sungai dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya ada alasan-alasan motif lain di luar itu, kemudian secara semena-mena menghancurkan rumah rakyat di depan mata mereka. Ini yang sebetulnya menjadi permasalahan sosial. Ketimpangan semakin menjadi-jadi. Saya berbicara ke berbagai lokasi. Mereka mengatakan, Pak, kami sebetulnya rela saja kalau dilakukan relokasi, bukan digusur dengan paksa dan tanpa kompensasi. Ini masalahnya. Dan kami tidak punya hati untuk melakukan hal seperti itu. Dan kita semua tentu ingin masyarakat hidup dengan baik, sejahtera, dapat tersenyum, tidak memiliki trauma yang membebani hidup mereka sampai kapanpun. Dan ini adalah urusan kemanusiaan, urusan hukum. Dan DKI Jakarta dengan APBD 70 triliun rupiah, rasa-rasanya sangat disayangkan kalau tidak ada sedikit pun perhatian untuk mereka. Terima kasih. Para pendukung paslon 1, 2, dan 3 mohon tenang. Ya. Kami silahkan untuk duduk kembali yang berdiri, karena sepanjang acara berlangsung silahkan Anda untuk tetap duduk. Baik, berikutnya kesempatan bertanya kepada paslon 2 untuk bertanya kepada paslon 3 kepada paslon 2 dalam waktu 1 menit dimulai sekarang. Nyak, babe, empok, abang, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang berada di rumah, semua pasti merasakan bahwa menyaksikan Jakarta sebagai tanah kesempatan, tanah untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, tapi itu membutuhkan kompetensi, membutuhkan keterampilan. Kenyataan hari ini di Jakarta, anak-anak kita hanya 68% APM di Jakarta. Apalagi kalau kita lihat per daerah. Di Jakarta Utara angka APM-nya 52%. Artinya hampir separuh anak usia SMA di Jakarta Utara tidak masuk sekolah. Pak Basuki, Pak Jarod, langkah apa yang dilakukan untuk memastikan pelayanan publik yang menghadirkan keadilan untuk sejahtera benar-benar hadir di Jakarta? Baik, pertanyaan sudah disampaikan dan berikutnya silakan paslon 2 untuk menjawab. Dimulai dari sekarang, waktu Anda 2 menit. APM di Jakarta 67%, betul. Tetapi APM secara nasional adalah 59%. Oleh karena itu, kami memberikan subsidi kepada siswa-siswa SMU dalam bentuk KJP, supaya mereka bisa melanjutkan dan meneruskan, dan kita bisa meningkatkan APM ini. Seluruh pelajar SMU itu kita berikan KJP bagi yang tidak mampu. Tentu saja Jakarta sebagai kota harapan ada di antara mereka yang bekerja sehingga tidak bisa melanjutkan sampai tuntas. Tetapi kita juga membuka sekolah kejar paket sehingga mereka bisa belajar pada malam hari. Dengan cara seperti itulah di Jakarta kita betul-betul menginginkan bahwa APM-nya kalau bisa mendekati 90. Sekarang ini anak-anak kita sudah bisa sekolah dengan baik, dan kemudian sampai kita mereka-mereka yang sudah lulus SMA pun ketika dia menerima KJP dia akan terus lanjut untuk mendapatkan beasiswa ketika dia diterima di perguruan tinggi negeri. Oleh sebab itu kami masih tetap optimis bahwa APM DKI Jakarta ini akan kita tingkatkan. Oleh karena itu,
Kami membutuhkan waktu 5 tahun tidak cukup. Kita perlu 5 tahun lagi dan kita akan tunjukkan bahwa anak-anak di KI betul-betul unggul sampai dengan perguruan tinggi negeri dengan mereka mendapatkan beasiswa. Bukan hanya sekedar tingkat SMU. Begitu. Terima kasih. Sudah dijawab? Masih ada waktu, silakan. Ya, progres penambahan APK itu kami 5% nasional. Waktu habis. Baik, silakan kepada paslon 3 untuk memberikan tanggapan balik kepada paslon 2 dalam waktu 1 menit 30 detik. Silakan dari sekarang. Ini Jakarta. Ini Jakarta. 60% lebih perekonomian Indonesia di Jakarta. Dan bicara APM tadi ya di atas nasional, nggak perlu bangga, wong ibu kota. Tapi masalahnya angkanya di bawah Biak. Di bawah Biak angka Jakarta Utara itu. Bagaimana kita? Dan itu tempat tinggalnya Bapak Gubernur. Karena itu masalah bagi kita adalah memastikan mengurusi pendidikan ini bukan sekedar soal memberikan KJP. Dan Bapak sudah lakukan itu 5 tahun dan masih banyak yang tidak terima KJP. Bu Yos di Pondok Pinang berkeluh kesah. Kenapa? Karena pengelolaannya bermasalah. Bagaimana kita bisa menitipkan Jakarta 5 tahun lagi pada Anda ketika mengurusi ini saja tidak beres. Dan ini mendasar bagi semua keluarga di Jakarta. Bagi semua keluarga di Jakarta, memastikan anaknya bisa sekolah itu paling mendasar. Mereka tahu untuk pekerjaan apapun diperlukan. KJP Plus yang kita siapkan memastikan bukan hanya anak dalam sekolah. Pemerintah bukan hanya mengurusi anak sekolah, tapi anak putus sekolah akan mendapatkan KJP Plus. Mereka bisa kursus menggunakan KJP Plus. Yang tidak kalah penting, pemberiannya akan menggunakan jaringan RT RW. Mengapa? Mereka yang tahu tentang masyarakat miskin di Jakarta. Sekolah guru bukan orang yang paling tahu tentang itu. Tugasnya mendidik di sekolah, menjangkau warga miskin. Kita gunakan jaringan aparatur, bahkan sampai warga lewat RT dan RW. Semua dapat KJP Plus. Tanggapan paslon 3 sudah disampaikan. Kini kesempatan, kami mohon tenang, sekali lagi mohon dapat tenang. Kami tegaskan, kita sudah memasuki segmen kelima dan sepanjang acara sejak awal penyelenggara mengingatkan jika ada yang tidak tertib maka penyelenggara berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruangan debat. Kesempatan untuk menanggapi kembali 1 menit 30 detik paslon 2. Silakan. Ya, sebetulnya kita maklum ya, Jakarta ini memang kota besar, orangnya banyak. Misalnya dari Ombudsman, kami ini juara 16 kata Ombudsman, tapi dari 33 provinsi. Kalau Pak Anies Kemendikbud juara 22 dari 22 kementerian gitu loh. Ini juga jadi masalah kan. Nah yang kami mau sampaikan ini adalah progres. Angka partisipasi murni kami 3,5, yang nasional cuma 2. Nah ini yang penting, progresnya. Kalau kita lihat semua progresnya DKI, makin lama tuh makin membaik. Nah karena yang datang juga banyak. Misalnya KJP Plus. KJP Plus untuk anak putus sekolah ya oke. Bagi kami bagaimana KJP ini betul-betul membantu siswa. Makanya sekarang kita lihat di Jakarta ya, ada nggak sih orang pakai sepatu butut, tas butut, baju butut? Nggak ada lagi. Ada nggak orang pas kenaikan tahun ajaran baru ke Pegadaian menggadaikan untuk minjam uang buat naik kelas? Nggak ada lagi. Bahkan sekarang orang sudah semangat. Kalau kuliah langsung dapat 18 juta. Malah tahun ini kami evaluasi, mungkin Jakarta butuh 25 sampai 30 juta. Nah kami ini mendidik anak-anak ini memakai kartu. Sekarang anak-anak kampung bangga belanja ke toko Gramedia pakai gesek katanya. Ini untuk menaikkan kepercayaan diri mereka. Inilah edukasi yang kami maksud. Terima kasih. Bagian terakhir saling bertanya. Mohon tenang sekali lagi, tidak berdiri tapi tetap duduk sepanjang debat. Bagian terakhir saling bertanya adalah dari paslon 1 kepada paslon 3. Waktu 1 menit untuk bertanya, disilakan sekarang. Terima kasih. Pak Anies, saya ingin bertanya, ada survei dari Koalisi Warga Jakarta Koalisi Warga Jakarta 2030, ternyata 98%
dari survei tersebut menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RT RW rencana tata ruang wilayah ini boleh dikatakan tidak dilibatkan 98%. Berarti masyarakat tidak terlibat dan tidak mengerti akses tentang rencana tata ruang wilayah tersebut. Bahkan ada produk-produk hukum yang dibuat oleh Pergub. Contohnya 178 tahun 2015 tentang penataan kegiatan dalam pemanfaatan tata ruang. Kemudian ada lagi Pergub 139 2016 tentang RPTRA. Ada lagi 2010-2016 tentang kompensasi. Waktu habis paslon 1. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Waktu habis, silakan paslon 1 kembali ke tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan kembali ke tempat. Kami silakan paslon 1 silakan kembali ke tempat. Waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa ditambah. Mohon, kami mohon sekali lagi tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Paslon 1, 2, dan 3 mohon tenang. Mohon tenang. Berikutnya paslon 3, Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bu Silvi. Soalnya tadi penjelasannya panjang, pertanyaannya nggak keluar Bu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, saya tahu maksudnya. Iya, pertanyaannya dimunculkan di awal ya tadi. Jadi begini, pertanyaan adalah warga harus dilibatkan. Surveinya menunjukkan bahwa warga tidak terlibat. Benar sekali. Dan saya melihat ke depan pengelolaan perencanaan harus melibatkan warga. Pemilik kota ini adalah warga. Dan itu artinya pemimpinnya harus memberikan contoh berinteraksi dengan warga. Kalau pemimpinnya tidak berinteraksi dengan warga, jangan harap aparatur di bawahnya berinteraksi dengan warga. Dan ini satu. Terus yang kedua, di dalam penyusunan itu harus secara sistematis dibuat agar tiap RT, tiap RW, tiap kelurahan ada mekanisme rembuk. Dan rencana yang dibawa, Ibu sekalian, kita akan menghadapi tantangan. Setiap kali bicara tentang RT RW, otomatis akan ada banyak kepentingan. Karena itu, semua rembuk, semua proses ini perlu melibatkan 2 komponen. Pertama adalah fasilitator, pertemuannya difasilitasi. Jadi bukan pemerintah datang lalu mengundang mendengar, biasanya nanti rame. Fasilitator yang memfasilitasi. Yang kedua, pakar di bidangnya yang bisa memberikan contoh-contoh yang sudah dilakukan di banyak tempat lain, sehingga ketika antara pemerintah membawa rancangan, warga terlibat, ada fasilitator dan ada pakar yang memberikan contoh. Rencana itu yang kami akan lakukan untuk pelibatan publik dalam penyusunan RT RW di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Tenang. Para pendukung paslon 3 tenang. Kita akan lanjutkan. Baik, silakan paslon 1 untuk menanggapi jawaban paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Sama-sama kita menangkap kegundahan masyarakat. Itu pula yang sering disampaikan oleh warga kita manapun berada. Mereka mengatakan kurang mendapatkan apresiasi, kurang didengarkan, dan tidak dilibatkan dalam proses panjang pembangunan di Jakarta ini. Sejatinya mereka adalah subjek, bukan hanya objek dari pembangunan. Oleh karena itu, dalam program unggulan kami melakukan pemberdayaan komunitas RT RW, tujuannya adalah untuk melibatkan mereka secara aktif. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang lingkungannya, dan mereka memiliki banyak inisiatif untuk menghadirkan solusi bagi lingkungannya. Itulah mengapa kami benar-benar ingin menghadirkan sebuah paradigma pembangunan yang partisipatif. Dan dengan partisipasi rakyat, kita dapat melakukan banyak hal. Termasuk kita ingin meyakinkan
lingkungan kita semakin aman lagi. Semua menjadi mata dan telinga yang baik, tetapi tanpa dibebani rasa takut kalau mereka ataupun dicurigai oleh pemerintah dan pemimpinnya sendiri. Inilah yang kita bangun. Insya Allah ke depan birokrasi kita semakin baik dan partisipasi masyarakat juga semakin baik. Itu akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah semangat untuk kemajuan di kota Jakarta ini. Terima kasih. Cukup? Waktu habis. Waktu habis. Kini saatnya 1 menit 30 detik untuk menanggapi kembali. Paslon 3 disilahkan sekarang. Mengelola rembuk ketika kami memimpin di Kemdikbud, perencanaan melibatkan semua. Dan ketika rembuk itu dilakukan, bukan saja oleh aparatur pemerintah, tetapi justru dengan melibatkan masyarakat-masyarakat di luar pemerintah yang peduli. Dan ini kunci. Di Jakarta hari ini, proses itu tidak dilakukan. Yang kita harus lakukan bukan sekedar masukan, bukan sekedar konsultasi, bukan sekedar partisipasi, tapi kolaborasi, kerja bersama antara warga dengan pemerintah. Jadi langkah yang akan kita lakukan adalah melibatkan semua, penyusunan RT/RW dan mengunci. Karena kalau tidak, diskresi-diskresi yang dimiliki gubernur belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan bicara tentang pelibatan ini termasuk ketika menyangkut dana CSR. Kami akan membuat bahwa otoritas ada di gubernur bisa memiliki diskresi, tapi kami akan membuat tim CSR sehingga keputusannya bukan rasa dan pilihan satu orang, tetapi hasil assessment satu kelompok yang secara objektif. Bahwa otoritasnya ada di gubernur, ya, tetapi prosesnya melalui institusi dengan prosedur yang jelas dan hasil yang terukur. Terima kasih. Para pendukung sekali lagi mohon tenang. Para pendukung mohon tenang, karena apa yang terjadi di ruangan ini tidak hanya kita saksikan para hadirin, tetapi disaksikan oleh jutaan pasang mata melalui 12 stasiun televisi. Jadi saya percaya bahwa kita tidak ingin mempertontonkan hal-hal yang tidak etis. Kalau ingin tepuk tangan, saya ajak sekarang semua untuk tepuk tangan, silakan. Baik, para hadirin, semua pasangan calon telah mendapatkan kesempatan untuk bertanya, menjawab dan menanggapi kembali. Kami akan lanjutkan sesaat lagi setelah jeda berikut ini.